Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsi Kirana Laura Ibra dari kelas 07 TPLP 005 dengan NIM 221011-400-193 ingin mempresentasikan tentang studi kasus mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer dengan nama dosen Bapak Surya Dingrat. Jadi di sini studi kasusnya yaitu perusahaan ArcFlow sedang mengembangkan sistem komputasi berkinerja tinggi untuk mendukung pemrosesan data besar. Terus mereka juga mempertimbangkan nih penggunaan arsitektur multiprosesor untuk meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan. Namun mereka menghadapi tantangan internal ya dalam komunikasi antar prosesor termasuk sinkronisasi data, latensi komunikasi, dan pemanfaatan memori bersama. Jadi kita disuruh sebagai seorang ahli dalam bidang arsitektur komputer, itu diminta untuk melakukan analisis dan merancang sistem komunikasi antar prosesor yang optimal. Jadi saya sudah menjawab tiga pertanyaan untuk menjawab di kasus tersebut, yaitu yang pertama itu disuruh jawab analisis seberapa optimal arsitektur multiprosesor yang digunakan saat ini untuk pemrosesan big data. Jadi arsitektur multiprosesor saat ini bisa saja cukup optimal untuk beberapa beban kerja big data, tetapi seringkali belum optimal bila dipakai untuk pekerjaan yang memerlukan komunikasi antar prosesor yang intensif, latensi rendah, atau pemrosesan gabungan CPU, GPU. Lalu untuk menilai beberapa optimal sebuah arsitektur, kita harus melihat beberapa aspek kunci locality, apakah data diproses dekat tempat penyimpanannya, terus apakah sistem sadar topologi memori dan menempatkan thread serta alokasi memori secara lokal, lalu NFMe, local versus storage terpusat, dan model sinkronisasi, yaitu berapa banyak lock atau barrier, dan apakah ada false sharing. Jadi, jika cluster ArcFlow saat ini menggunakan server multi-socket tanpa penyesuaian NUMA pada OS atau aplikasi, memakai jaringan internet standar tanpa RDMA, dan mengandalkan storage terpusat untuk sebagian besar operasi, maka arsitektur kurang optimal untuk workload big data yang memerlukan shuffle besar. Sebaiknya bila ArcFlow sudah menerapkan NUMA aware scheduling dan allocator, memanfaatkan NFMe lokal untuk operasi I/O berat dan menggunakan interconnect berkecepatan tinggi. Jadi intinya ini keoptimalan tergantung pada kecocokan antara model pemrosesan aplikasi dan fitur arsitektur seperti NUMA, interconnect, dan storage. Yang kedua ini kita disuruh mengevaluasi tiga mekanisme komunikasi antar prosesor berikut: shared memory, message passing, dan hybrid communication. Tinjau dari aspek efisiensi, latensi, dan skalabilitas. Yang pertama ada shared memory. Ya, jadi efisiensinya itu sangat efisien untuk komunikasi dalam satu node karena prosesor dapat mengakses memori secara langsung tanpa perlu mengirim pesan. Yang kedua itu ada latensi rendah pada akses lokal. Yang ketiga itu ada skalabilitas kurang baik untuk sistem besar karena menjaga konsistensi. Cache untuk prosesor menjadi sangat mahal dan tidak stabil pada banyak node. Terus yang terakhir itu kita ada keterangan tambahannya, itu mudah digunakan dalam pemrograman. Yang kedua ada message passing, yaitu yang pertama efisiensinya itu untuk sistem terdistribusi karena sistem prosesor memiliki memori sendiri. Yang kedua ada latensi, itu bisa sangat rendah bila digunakan teknologi komunikasi cepat seperti RDMA. Yang ketiga ada skalabilitas, sangat baik karena tidak ada kebutuhan menjaga konsistensi memori global. Terus yang ketiga ini ada hybrid communication-nya, itu gabungan dari shared memory dan message passing.
Yang pertama, defisiensinya itu paling efisien karena memanfaatkan shared memory untuk komunikasi dalam node dan message passing. Yaitu yang kedua ada latensi, rendah secara keseluruhan. Akses dalam node sangat cepat dan komunikasi antar node dapat dioptimalkan dengan RDMA. Yang ketiga ada skalabilitas, sangat tinggi skalabilitasnya. Cocok untuk sistem multiprosesor besar yang terdiri dari banyak core dan banyak node sekaligus. Yang ketiga, saya akan menjawab sebagai yang ahli di bidang arsitektur komputer itu rancang arsitektur multiprosesor yang optimal untuk perusahaan Upflow serta model komunikasi yang digunakannya. Terus ada strategi sinkronisasi data serta cara mengatasi potensi bottleneck pada sistem. Yang pertama ada model arsitektur yang digunakan, yaitu model arsitektur yang digunakan menggunakan arsitektur hybrid. Terus ada shared memory untuk komunikasi cepat dalam satu node. Lalu ada message spacing untuk mengkomunikasi antar node dalam cluster. Yang kedua ada model komunikasinya. Ini ada dalam node atau intranode. Proses komunikasi lewat shared memory, terus menggunakan thread pool dan memori bersama untuk mengurangi overhead. Yang ini ada antar node-nya atau internode. Itu menggunakan message spacing. Yang kedua transfer data besar. Yang ketiga ada menggunakan protokol cepat seperti RDMA. Yang ketiga ada strategi sinkronisasi data, yaitu memakai data partitioning agar setiap node memproses bagian data yang berbeda. Yang kedua ada menggunakan log free. Yang ketiga menggunakan atomic operation. Yang keempat itu ada menghindari sinkronisasi global. Dan yang kelima memakai mekanisme event based synchronization daripada log tradisional. Yang keempat ada mitigasi potensi bottleneck. Yang pertama itu ada NUMA, aware, scheduling, menempatkan thread dan memori dekat dengan prosesor yang menggunakannya. Lalu mengurangi komunikasi, menghindari pesan kecil, menjalankan transfer data antar node, lalu menggunakan NFMe lokal atau storage paralel. Yang terakhir mengurangi log contention. Terus hasil akhir sistemnya di sini komunikasi dalam node sangat cepat karena shared memory, lalu komunikasi antar node tetap efisien, lalu sinkronisasi lebih ringan dan minim tambatan. Dan yang terakhir, sistem mampu menangani workload big data dengan kecepatan tinggi, skalabilitas besar, dan latensi rendah. Jadi di sini ada kesimpulannya, secara keseluruhan materi yang dibahas menunjukkan bahwa pemilihan metode komunikasi antar proses arsitektur sistem operasi serta penjalan CPU sangat bergantung pada kebutuhan efisiensi, latensi, skalabilitas, dan keamanan suatu sistem. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.